Allah wabarakatuh. Baik, lihat sini. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Asbahtu haqqan. Lagi, bagaimana kabarnya? Mu'minan. Dah, anak bapak semua lihat sini. Nanti bapak kasih perjanjian di awal. Yang bercerita waktu bapak menjelaskan, bapak suruh berdiri. Paham Tom? Jadi kalau tidak mau berdiri, jangan bercerita waktu bapak menjelaskan. Dah, malam ini kita bercerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, sekarang bapak bertanya, siapa yang tahu Nabi itu dijelaskan dalam surah apa Isra Mi'rajnya? Dalam surah apa, ayo? Al-Isra ayat berapa? Al-Isra ayat 1. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari mana? Dari mana? Dari mana, ayo? Siapa yang tahu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktunya kapan? Siang atau malam? Siang atau malam? Siang atau malam? Waktu malam hari. Dah, dengarkan. Surah Al-Isra itu bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Begitu? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa waktu malam hari. Udah. Makanya kalau ada yang mengingkari ayat ini, maksudnya tidak percaya kepada cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah, maka dia kafir. Tahu kafir? Dianggap sudah keluar dari Islam. Karena ayatnya jelas bahwa Nabi Muhammad diperjalankan di waktu malam. Mana ayatnya? Mana buktinya? Orang yang enggak percaya dengan ayat ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Surah apa tuh? Surah Al-Baqarah. Apakah kalian hanya percaya kepada sebagian ayat Allah saja? Wa tu'minuna bi ba'd. Dan ingkar kepada ayat-ayat yang lain. Makanya kamu harus percaya bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar di Isra Mi'raj. Jangan mau dibilang orang Isra Mi'raj itu enggak ada katanya. Paham Tom? Siapa yang tidak percaya bahwa Nabi di Isra Mi'rajkan, maka dia kafir. Nah, sekarang lanjut. Pertanyaan. Nabi itu Isra Mi'rajnya pada tanggal berapa? Ayo. Tanggal berapa? Tanggal 27. Tanggal berapa? 27 Rajab. 27 Rajab. Banyak ulama-ulama kita yang membahas tanggalnya berapa. Terutama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya
Al-Fata Al-Kufra, Fatawa Al-Kufra, kata beliau bahwa Nabi Muhammad itu diperjalankan pada tanggal 27 Rajab. Walaupun Syekh Ibnu Ishaq dan Ibnu Juhri mengatakan di luar tanggal 27 Rajab, dalam kitab mereka Ar-Rahiq Al-Maktum ala Syahshi Ar-Rahmah Al-Mubarak, kata mereka di luar tanggal 27 Rajab. Namun yang paling benar Nabi itu diperjalankan tanggal berapa? 27 Rajab. Dah, selanjutnya pertanyaannya, penyebab Nabi diperjalankan apa? Coba, penyebabnya ada dua. Apa yang pertama? Betul. Kata Syekh Mustafa Asy-Syibai dalam kitabnya Sirratun Nabawiyah Ad-Durus wal Iqtibar, bahwa meninggalnya dua orang yang dicintai. Nah, siapa itu? Meninggalnya dua orang yang dicintai Nabi. Siapa yang dicintai Nabi yang meninggal yang dua tuh? Pamannya siapa pamannya? Pamannya Abu Thalib. Paman Nabi ada berapa? Berapa paman Nabi? Berapa paman Nabi? Paman Nabi ada 17. Oh, siapa tuh? Hamzah. Siapa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal, itu paman Nabi. Siapa lagi? Abu Gosok, ya? Tak ada ya? Tak ada itu ya? Oke. Meninggal dua orang yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Dah, umur 2 bulan Nabi dalam kandungan meninggal siapa? Itu yang dijelaskan dalam kitab Al-Barzanji. Apa kata pengarangnya? Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah, kan gitu kan? Tupiya bil madinati abuhu Abdullah, gitu kan? Pada umur 2 bulan Nabi dalam kandungan ibunya meninggal siapa? Abdullah atau ayahnya. Di mana meninggalnya? Di Madinah. Ketika Nabi umur 5 tahun mencapai 6 tahun, siapa yang meninggal? Ayo. Ibunya. Di mana ibunya meninggal? Di negeri Abawa. Di negeri mana? Di negeri Abawa. Ketika Nabi meninggal ibunya, siapa yang ngasuh Nabi? Kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Kakeknya juga sebelum meninggal diserahkan kepada pamannya siapa? Pamannya juga Bahkan ketika Nabi punya istri bernama siapa? Khadijah juga Akhirnya Nabi hidup sebatang kara. Hati Nabi gundah gulana. Akhirnya Allah, seorang kekasih Nabi, ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi diundang. Diundang kemana? Ke Sidratul Muntaha. Kemana? Kemana diundang? Ke Sidratul Muntaha. Nabi diundang ke Sidratul Muntaha karena Nabi hatinya sedang gundah gula, ditinggalkan dua orang yang paling siapa itu? Dan Siti Khadijah. Makanya Nabi diundang ke Sidratul Muntaha supaya Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu. Dah, penyebab kedua apa? Penyebab kedua? Menjemput perintah apa? Salat. Dah. Sekarang lihat, Nabi kendaraannya pakai apa? Nanti ini pas pulang Bapak tanya nih, yang dapat baru boleh pulang. Oke, Nabi itu pakai apa?
Berangkatnya pakai apa? Pakai buruk. Pakai apa tadi? Pakai buruk. Apa itu buruk? Kendaraan Nabi yang terbuat. Nanti Bapak tanya ya, apa itu buruk? Kalau nggak bisa jawab, nggak bisa pulang. Kendaraan Nabi yang terbuat dari cahaya. Yang mana kecepatannya lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Makanya yang seharusnya perjalanan 40 hari 40 malam, tapi Nabi hanya melewati 1 malam saja. Hanya melewati 1 malam. Kenapa? Kendaraannya terbuat dari cahaya. Nabi terbang Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa. Sampai ke Masjid Aqsa itu Nabi ikat buruknya, Nabi sholat mengimami para nabi-nabi yang lain. Nabi jadi imam waktu sholat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Nabi selesai berangkat langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit ke-7. Bertemu lagi dengan Nabi Oke, di langit ke-6 Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihis. Berjumpa dengan siapa? Nanti Bapak tanya, yang tak bisa jawab tak boleh pulang. Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihis. Ketika Nabi mau naik dari langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha, ternyata Nabi sudah ditunggu oleh para malaikat. Ditunggu siapa? Para malaikat sudah berbondong-bondong menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata seorang syekh ini jelaskan, kata beliau begini. Ada satu malaikat tidak memberikan penghormatan kepada Nabi. Ada satu malaikat tidak memberikan penghormatan kepada Nabi. Sampai malaikat itu dipatahkan Allah sayapnya. Dipatahkan Allah apa? Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu. Gara-gara malaikat tidak mau memberikan penghormatan kepada Nabi, Allah patahkan sayapnya. Itu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Baca. Wa dawaiha wa afiyatil abadani wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Nah, lihat lagi kembali ke sini. Lihat lagi sini. Jadi tadi Nabi disambut oleh malaikat. Karena ada satu malaikat yang tidak menyambut, maka malaikat itu Allah patahkan sayapnya. Lalu Nabi masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Di waktu mendekat ke pintunya, ke gerbang Sidratul Muntaha itu, maka dijelaskan oleh seorang syekh bernama Abu Lais Nashiruddin Muhammad Asy-Syamarqandi dalam kitabnya Tambighul Ghafilin, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah. Nanti Bapak tanya ya, apa perkataan malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mungkin saya sampai di sini saja. Saya tidak ada hak lagi untuk masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Kata Nabi Muhammad SAW, apakah seorang kekasih rela membiarkan kekasihnya berjalan sendiri? Jawab malaikat Jibril,
andaikan aku diperbolehkan masuk ke dalamnya, maka aku ingin sekali masuk. Tapi ketika satu langkah saja yang saya langkahkan ke dalamnya, batang tubuhku akan hancur, kata malaikat Jibril. Kenapa? Saking luar biasanya cahaya Allah. Saking luar biasanya cahaya Allah, sampai malaikat Jibril pun nggak bisa mendekat. Ketika malaikat Jibril mendekat, malaikat Jibril pun hancur. Tapi luar biasanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa malaikat tak bisa, Nabi bisa. Bayangkan tuh, mulia nggak Nabi tuh? Mulia nggak Nabi? Mana yang lebih mulia? Idola kamu yang di TV itu atau idola kamu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nah, kalau kamu cinta Nabi Muhammad, Bapak tanya, siapa nama anak Nabi yang laki-laki? Abdullah. Siapa lagi? Qasim. Siapa lagi? Ibrahim. Siapa lagi? Dah, Bapak ganti pertanyaannya. Nama anak Ahmad Dhani. Nama game online. FF, tahu dia langsung. Tuh banyak main game itu kalau gitu tuh. Main Tom? Dah. Mulia enggak Nabi? Nabi bisa masuk, malaikat tak bisa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Aurel, sandal Nabi masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Malaikat tidak bisa, sandal bisa. Mulia enggak Nabi? Gara-gara apa? Karena sandal Nabi setiap hari berdempetan dengan telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sandal itu pun dimuliakan sama Allah. Malaikat tak bisa. Apakah sandal itu lebih mulia dari malaikat Jibril? Tidak. Tapi karena sandal itu berdempetan dengan telapak kaki Nabi, sampai sandal itu pun boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Mulia enggak Nabi itu? Sallallahu. Angkat suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Dah, lihat lagi sini. Dah, malaikat nggak bisa masuk, sandal Nabi bisa bisa masuk. Luar biasa sekali. Akhirnya Nabi masuklah ke dalam Sidratul Muntaha. Nabi memulai percakapan dengan Allah. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan hanya untuk Allah. Dijawab sama Allah. Salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Akhirnya percakapan itu dibuat menjadi bacaan dalam mulia enggak Nabi tuh? Mulia. Ya. Akhirnya Nabi mengungkapkan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kerinduan Nabi? Kata Nabi begini, "Ya Allah, Engkau sudah berikan nama Khalilullah." Nanti Bapak tanya, apa nama yang Allah berikan kepada Ibrahim? Engkau beri nama Khalilullah kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana denganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama Allah,
Wala in a'taitu li Ibrahim khalilullah. Walaupun saya sudah memberikan nama kepada Ibrahim khalilullah. Wa anta habibullah, wa anta habibi, kata Allah, tapi engkau kekasihku, kata Allah Subhanahu. Makanya kalau kita manggil Nabi ya Habibil Mustafa, kan gitu kan? Balim maqasidana, begitu? Begitu? Paham tum? Paham tum? Lalu Nabi bilang lagi begini, ya Allah, engkau sudah berikan nama, ingat nih Bapak tanya nanti, Karimullah kepada Isa alaihissalam. Bagaimana dengan diriku, kata Nabi Muhammad? Dijawab sama Allah, wala in a'taitu li Isa Karimullah. Walaupun saya beri nama kepada Isa Karimullah, tapi namamu kusandingkan dengan namaku dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mulia enggak Nabi kita? Mulia enggak? Hebat enggak Nabi itu? Mana lebih hebat daripada Raffi Ahmad? Mana lebih hebat? Nabi Muhammad? Hebat enggak? Kata Nabi, ya Allah, engkau sudah bercakap-cakap dengan Musa alaihissalam, bagaimana dengan diriku? Kata Allah, Musa bercakap-cakap denganku, dia dalam keadaan hijab, ada pembatas. Tapi engkau bercakap-cakap denganku, langsung kuundang ke Sidratul Muntaha. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Angkat suaranya lagi. Sallallahu alaihi. Terus sakit. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, lagi wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Nah, akhirnya Nabi diberikan apa? Perintah pertama sholat yang diberikan berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa rakaat? 50 rakaat dikurang menjadi akhirnya 17 rakaat. 17 rakaat. Dah. Sekarang pertanyaan Bapak. Nabi menjemput perintah sholat capek sekali sampai ke Sidratul Muntaha. Dah, muntasil. Sampai ke Sidratul Muntaha. Dah, sekarang siapa yang sholatnya penuh 5 kali sehari semalam? Yang sholatnya tinggal-tinggal berarti dia enggak menghargai Nabi Muhammad. Yang sholatnya tinggal-tinggal berarti tidak menghargai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah capek-capek dah. Taruhannya nyawa sampai ke Sidratul Muntaha tuh. Tidak kamu lakukan juga sholat. Berarti kamu tidak menghargai Nabi Muhammad. Orang yang tidak mengerjakan perintah Nabi
maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Kalau bukan golongan Nabi, golongan siapa? Golongan nah, maka mulai sekarang jangan tinggalkan Nah, kita baca zikir kita seperti biasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Semuanya 10 kali lagi. Hitung. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cepat sikit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Baik. Kau tarik ke sini kamu nanti. Hil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalil ke sini, ada selawat baru kita.